Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas soal pemantapan PTS kelas 8 semester genap. Materi yang akan kita pelajari, tekanan zat padat, tekanan zat cair, hidrostatik, hukum Pascal, hukum bejana berhubungan, hukum Archimedes, getaran dan gelombang. Oke, perhatikan nomor 1. Perhatikan gambar ini, ada keempat gambar. Jika masing-masing keempat benda itu sama, maka benda yang menghasilkan tekanan terbesar terhadap permukaan bidang tekan adalah, ingat, tekanan maksimal diperoleh jika luas bidang sentuh minimal. Tekanan minimal diperoleh ketika luas bidang sentuh maksimal. Karena keempat bendanya memiliki massa yang sama, itu artinya memiliki berat benda yang sama. Sehingga tidak pengaruh untuk berat. Yang mempengaruhi adalah luas bidang sentuh. Kalian harus ingat juga rumus dari tekanan itu P sama dengan force per area, ya kan? Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuhnya. Berarti fokus. Karena di soal ini diketahui massa keempat sama, berarti F di sini nggak pengaruh. Jadi yang pengaruh adalah A-nya. Nah, langkah pertama yang harus kamu hitung adalah luas bidang sentuh. Namanya juga luas bidang sentuh. Artinya adalah luas bidang yang menyentuh tanah. Ini misalkan diletakkan di tanah seperti ini kan. Maka yang menyentuh bidang adalah bagian yang terletak di lantainya, yaitu panjang dikali lebarnya, sedangkan tingginya itu tidak mempengaruhi. Jadi ketinggian di sini yang 6 cm di atas itu tidak mempengaruhi. Ya, jadi kita akan hitung besar luas masing-masing. Untuk yang pertama, berarti luas bidang sentuhnya adalah 2 kali 4. 2 kali 4 adalah 8. Benda kedua, 3 kali 2 ada 6. Benda ketiga, 5 kali 3 adalah 15. Benda keempat, 4 kali 3, 12. Kemudian setelah kamu menghitung nilai luas yang menyentuh bidang, kalian analisa luas mana yang besar, luas mana yang nilainya kecil. Kalau kita lihat di sini 6, 8, 6, 15, 12, berarti luas yang paling kecil itu adalah A2, yang ini paling kecil. Ya, yang 3 kali 2. Luas bidang sentuhnya hanya 6 cm². Berdasarkan perumusan P sama dengan F per A itu berbanding terbalik dengan P, maka kalau kita menemukan nilai luas bidang sentuh yang kecil, artinya tekanannya maksimal. Jadi tekanan yang maksimal udah ketahuan nih. Ya, bagian nomor 2 ini P-nya maksimal. Kemudian kebalikannya, kita harus mencari luas bidang sentuh yang paling besar untuk menentukan tekanan minimal. Nah, karena yang paling besar adalah benda 3, berarti benda 3 itu tekanannya minimal. Perhatikan gambar di bawah ini. Benda 1, benda 2, benda 3, benda 4. Ya. Jika keempat benda memiliki berat yang sama, maka pernyataan yang benar tentang konsep tekanan adalah di sini kamu tidak diminta untuk menghitung, tetapi diminta untuk menganalisis. Kalau menganalisis, ingat ini, tekanan maksimal jika luas bidang sentuh minimal, tekanan minimal jika luas bidang sentuh maksimal. Sehingga kamu dapat melihat nih bagian bawahnya yang menyentuh bidang. Perhatikan nomor 3, bagian yang paling runcing yang menyentuh bidang. Sehingga luas bidang sentuh yang menyentuh bidang itu pasti kecil. Ya, kecil banget. Sehingga menyebabkan tekanannya maksimal. P max. Kemudian kalian simak satu-satu pernyataan dari pilihan. Nah, jawabannya adalah tekanan terbesar adalah benda 3. Karena semakin kecil luas bidang sentuh, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Perhatikan gambar ini. Ini merupakan prinsip dari tekanan hidrostatik. Ya, masih ingat tekanan hidrostatik itu
rumusnya adalah P sama dengan rho GH, di mana P-nya itu adalah pressure atau tekanan dalam satuan Pascal atau Newton per meter kubik. Kemudian rho-nya adalah massa jenis tergantung dari zat cair yang ada di dalam wadah. Lalu G-nya itu adalah percepatan gravitasi. Satuannya meter per second kuadrat atau Newton per kilogram. Kemudian H itu adalah height, ketinggian, di mana kamu harus menghitung ketinggian itu dari atas permukaan air sampai ke bendanya. Karena bendanya yaitu ikan ya. Jadi kamu fokus ke ikan ya. Di sini kamu harus mencari H-nya tuh berarti dari sini menuju posisi ikan. Ya, ini merupakan H-nya. Paham ya? Jadi H-nya yang mana? Height-nya, kedalamannya. Apakah yang 60? Bukan. Yang 60 itu adalah banyaknya zat cair yang diisi ke dalam wadah. Apakah 25? Juga bukan. 25 itu adalah keterangan posisi dari ikan, dari dasar. Karena H-nya yang kita hitung dari atas permukaan, sehingga hanya harus kamu kurangi. Yaitu 60 dikurangi dengan 25. Ya, hasilnya berapa? 35. Ya, hasilnya 35 cm. Ingat, selalu hitung dalam satuan internasional. Ya, oke. Selanjutnya, kamu masukkan ke dalam rumus ini. Jadi, kita masukkan nilai massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, dikalikan kedalamannya yaitu 0,35 meter. Hasilnya adalah 3500 Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. Soal selanjutnya mengenai konsep tekanan hidrostatik atau dikenal dengan tekanan pada zat cair. Sebuah tabung diisi dengan air. Jika tabung diberi lubang seperti gambar, maka gambar yang benar adalah perhatikan konsep dari tekanan pada zat cair, bahwa semakin dalam suatu benda dari permukaan suatu zat cair, maka tekanannya pun akan semakin besar. Perhatikan gambar ini ada lubang A, B, dan C. Maka dapat dipastikan bahwa lubang yang memiliki tekanan hidrostatik yang lebih besar daripada kedua lubang di atasnya. Karena lubang C terletak paling bawah atau paling dalam dari permukaan suatu zat cair. Sehingga air yang memancar pada lubang tersebut jaraknya lebih panjang atau lebih besar dibandingkan kedua lubang di atasnya, yaitu lubang A dan lubang B. Sehingga gambar yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang B. Perhatikan tabel massa jenis beberapa zat yang wujudnya berbeda berikut. Perhatikan ada benda 1 sampai benda 4. Benda 1 massa jenisnya 1000 yaitu wujudnya air. Benda 2 massa jenisnya 820 wujudnya juga cair. Benda 3 dan benda 4 wujudnya padat dengan nilai massa jenis 920 dan 2700. Berdasarkan data tersebut, jika keempat zat dimasukkan ke dalam bejana, maka gambar yang benar adalah jadi semua zat ini dicampurin semua ke dalam satu wadah. Ya, maka yang benar yang mana posisinya? Di sini ada konsep terapung melayang tenggelam. Kalian ingat ya, konsep terapung tenggelam melayang itu berdasarkan konsep atau hukum Archimedes ya. Benda-benda yang terapung itu berada di atas atau di antara ya permukaan air dengan udara seperti ini. Jadi ada bagian yang masuk, ada bagian yang di luar. Ketika kamu memasukkan kayu ke dalam air, maka pasti secara alamiah Tuhan memang sudah ciptakan kayu itu pasti terapung ya, karena Tuhan tahu maksud dan tujuannya untuk apa ya. Nah, jadi secara fisika kamu bisa menjelaskan bahwa kayu itu memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan zat cair. Misalnya air. Kalau airnya 1000, berarti kayunya itu kurang dari 1000 sehingga dia bisa naik ke atas. Kemudian yang kedua, ketika kamu memasukkan telur mentah ke dalam gelas yang berisi air, maka pastinya telur itu pasti tenggelam. Menandakan bahwa massa jenis telurnya lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Tetapi ketika sedikit demi sedikit kamu masukin garam ke dalam air, telurnya naik. Nah, kenapa telurnya bisa naik? Karena nilai massa jenis airnya bertambah. Asalnya 1000 dikasih zat lain, berarti nambahin nilai massa jenis.
kerapatan suatu zatnya naik. Jadi ketika kerapatan suatu zat naik, maka gaya angkat atau gaya apung terhadap benda di dalam suatu zat cair semakin besar. Dan juga syarat untuk benda melayang adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis suatu zat cair tersebut. Untuk benda-benda yang tenggelam, syaratnya adalah massa jenis benda lebih besar daripada suatu zat cair. Contohnya adalah koin atau logam atau batu yang dilemparkan atau dimasukkan ke dalam air seperti gambar ini. Oke, kita kembali lagi ke soal nomor 5. Berdasarkan data tersebut, jika keempat zat dimasukkan ke dalam bejana, maka gambar yang benar adalah untuk yang A, pertama kita masukin zat cairnya yang 1000. 1000 kan air ya, berarti nomor 1 tuh air. Kemudian di dalam air, perhatikan yang tenggelam. Yang tenggelam itu nomor 4. Nomor 4 itu 2700. Pastinya nilai massa jenisnya kan lebih besar daripada air. Benar posisinya. Berarti nomor 4 ini benar ya. Ya, kalau kita lihat yang lain keliru ya. Nah, kita harus curiga nih kalau udah mencari soal-soal pilihan ganda ya. Kalau udah dapet satu, tandain dulu ya, belum tentu juga sih benar ya. Kemudian kita analisa dulu, jangan cepat menyimpulkan. Kemudian lihat nomor 3. Nomor 3 itu bendanya 920. Posisinya itu ada di sini, terapung. Apakah benar terapung di dalam air? Ini kan air 1000, sedangkan si benda nomor 3 900. 1000 dengan 900 kan kecil, 920. Berarti benar posisi nomor 3 itu terapung, ada di atas seperti ini. Ada bagian yang di bawah, ada yang bagian di atasnya. Karena di dalam satu zat itu diisi dengan zat cair yang berbeda ya, yaitu nilai 820. Jadi posisi nomor 2 di atas, betul. Salah satunya zat cair yang memiliki nilai 820-an itu adalah minyak. Ya, sehingga minyak itu kalau dimasukkan ke gelas yang berisi air pasti minyaknya ke atas. Jadi jawabannya ini A. Nomor 6, ini berkaitan dengan prinsip hidrolik, alat pengangkat mobil. Sebuah benda seberat 16.000 Newton ditempatkan pada penampang A2. Penampang A2 itu yang besar, piston yang besar, sedangkan satu itu yang kecil. Agar benda tersebut dapat terangkat, maka diperlukan gaya sebesar. Jadi yang ditanya adalah F1. Karena F1 itu gaya yang diberikan, sedangkan F2 adalah gaya yang dihasilkan. F2 di sini adalah akan sebanding dengan nilai weight atau berat si benda tersebut. Ya, yaitu 16.000. Jadi kamu nggak usah bingung mencari F2-nya mana ya. F2-nya itu adalah berat benda, yaitu 16.000. Karena kamu udah tahu persamaan ini, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Masukkan langsung datanya. Ya, F1-nya dicari, A1-nya adalah 50 cm/3 sama dengan F2. F2-nya adalah sebesar berat benda 16.000 dibagi A2. A2-nya itu adalah 4.000. Ya, karena ini satuannya udah sama, yang sentimeter nggak perlu kamu sibuk untuk mengubah satuan. Ya, jadi jawabannya adalah 200 Newton. Nomor 7. Alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal seperti yang tadi sudah dijelaskan. Hukum Pascal itu bunyinya adalah tekanan yang diberikan dalam zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, jadi perhatikan gambar ini. Ketika piston yang kecil itu ditekan ke bawah, maka akan menghasilkan gaya yang bisa menyebabkan mobil ini naik ke atas. Ya. Jadi kenapa? Karena prinsip dari hukum Pascal ini. Sedangkan yang lainnya seperti galangan kapal, seperti gambar nomor 1, balon udara, dan kapal selam, ini menggunakan prinsip hukum Archimedes tentang tenggelam, terapung, dan melayang. Ya, di balon udara, kenapa balon udara bisa naik? Karena massa jenis udara panas itu lebih kecil daripada massa jenis udara yang dingin. Sehingga ketika udara di dalam balon yang terperangkap itu dibuat panas, maka massa jenisnya kecil. Ingat, massa jenis yang kecil itu kan cenderung untuk ada di atas, untuk terapung. Jadi lama-lama akan naik. Gimana caranya balon yang mau turun? Berarti matikan apinya. Suhu udara yang di dalam balon ini berarti dikurangi. Caranya matiin apinya dikit-dikit. Nah, seperti itu. Nomor 8 ini berhubungan dengan tabung U.
Kalau ingat tabung U berarti konsep bejana berhubungan. Kita bacakan soalnya. Raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih permukaan 2 cm. Massa jenisnya 13,6 gram per cm kubik. Kaki sebelah kiri berisi zat cair yang tingginya 25 cm. Berarti massa jenis zat itu adalah, nah kalau kita lihat di soal seperti ini. Ada H1, ada H2. H itu ketinggian ya. Kamu ingat konsep bejana berhubungan yang ini, bahwa tekanan pada zat cair di kaki pipa yang pertama sama dengan tekanan pada zat cair di kaki pipa yang kedua. Tapi ada syaratnya, kalau bejananya terbuka, kalau tabungnya terbuka seperti ini. Tapi kalau salah satu tabungnya tutup, berarti tekanan nggak akan sama. Jadi tekanan sama ketika memang terbuka seperti ini ya. Maka dari itu ada rumusnya. P1 sama P2 sama dengan rho GH1 sama dengan rho GH2. G-nya berarti dicoret karena sama. Nah, kita masukkan ke rumus. P1 kali H1 sama dengan P2 kali H2. 1 itu zat yang pertama, 2 itu zat yang kedua. Tolong jangan kebalik. Yang pertamanya yang mana, yang keduanya yang mana. Kita masukkan data-datanya. Rho-nya itu adalah yang raksa 13,6 gram per cm kubik dikalikan dengan ketinggian raksa, perbedaannya ya. Perbedaannya ini 2 cm, ini 25. 2 cm, kemudian rho 2 yang ditanyain, berarti ini yang ditanya rho 2. Ini jenis zatnya teh apa sih gitu. Karena massa jenis itu menentukan sifat bahan. Ya, misalkan kalau kamu menentukan oh ini massa jenisnya nilainya 1000, berarti itu air. Jadi nilai massa jenis itu adalah karakteristik suatu zat. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, kemudian selesaikan rho 2. Ya, rho 2 sama dengan 13,6 kali 2 dibagi 25. Hasilnya adalah 1,088 gram per cm kubik. Tetapi ini dimintanya kilogram. Dimintanya kilogram, satuan SI. Standar atau sistem internasional. Ya, maka dari itu, dari gram per cm kubik diubah ke kilogram per meter kubik, kamu ingat tinggal dikali 1000. Jadi hasilnya adalah 1080 kg per meter kubik. Perhatikan gambar ini. Ini merupakan konsep dari getaran. Yang pertama, kamu harus tahu arti dari jumlah getaran ya. Arti dari satu getaran. Nah, kalau satu getaran itu adalah gerak bolak-balik. Ingat aja, kalau bolak-balik berarti dari satu titik kembali ke titik semula. Namanya juga bolak-balik, ya kan? Nah, kita baca dulu soalnya ya, apa yang ditanyain. Waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A, perhatikan kita lihat semua dari A ke B, ke C, kemudian ke B lagi, lalu ke A. Berarti ini yang namanya bolak-balik. Nah, waktu bolak-balik adalah 2 second. Di sini ada tertulis 2 second. Berarti 2 second ini adalah T besar. Ingat, T besar itu adalah periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh satu kali getaran. Ya, T besar, bukan T kecil. Nah, berikutnya, itu yang diketahui di soal. Kamu harus bisa menganalisa. Dengan jarak dari A ke C, jadi menyimpang dengan jarak dari A ke C, dari ujung ke ujungnya, 6 cm. Hitunglah frekuensi dan amplitudo. Nah, untuk itu kamu harus mengingat rumusnya. Rumus dari frekuensi dan periode adalah ini. Karena periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kali getaran, maka rumusnya T sama dengan T kecil per N. Ya, atau T sama dengan 1 per frekuensi. Karena hubungan P dan F itu berbanding terbalik. Kemudian, kamu harus tahu juga arti dari frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Ya, jadi rumusnya adalah N, the number of vibration, dibagi dengan time. Ya, N itu adalah jumlah getarannya. F sama dengan 1 per T, kan yang ditanya frekuensi. Berarti tinggal 1 per 2. 1 dibagi 2 berapa? 0,5 kan? Nah, seperti itu. Jadi rumus frekuensi kamu boleh pilih. Pilihlah rumus yang mana aja. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Ini rumus yang kedua, N per T. Boleh, karena N-nya itu kan bolak-balik. N-nya 1 getaran. Ya, sama aja. Jadi 1 per 2 itu 0,5. Oke, berikutnya. Perhatikan untuk yang amplitudo.
kalian ingat ya, kenapa amplitudonya 3 cm. Ingat, amplitudo adalah simpangan maksimal yang diukur dari titik seimbang. Titik seimbangnya itu adalah titik B. Nah, berikutnya, jadi diketahui jarak dari A ke C, dari ujung ke ujung, itu 6. Amplitudo teh yang mana? Amplitudo itu adalah yang ini saja, dari B ke C aja. Berarti ini 3 cm. Ya, hanya dari titik B ke C atau B ke A sama saja. Berikutnya soal nomor 10 masih mengenai tentang getaran. 2 ayunan dengan data seperti ini. Jika beban ayunan L adalah 2 kali dari K, maka periode dan frekuensi yang benar adalah, ingat, yang pertama, faktor yang mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi getaran ayunan bandul adalah hanya panjang tali. Jadi kamu nggak usah terkecoh dengan soal ketika kamu melihat beban ayunan itu diubah 2 kalinya. Mau 5 kali, mau 10 kali, nggak pengaruh. Yang mempengaruhi adalah panjang tali. Sedangkan massa bandul dan amplitudo tidak mempengaruhi. Misalnya ini, di simpangan 20 cm, di simpangan 15 cm, mau berapa senti juga tidak pengaruh. Yang pengaruh adalah panjang tali. Nah, berikutnya. Hubungannya apa antara panjang tali dengan frekuensi dan periode? Hubungannya adalah tali yang panjang menghasilkan periode besar dan frekuensi kecil. Tali yang pendek menghasilkan periode kecil, frekuensi besar. Berarti ya, untuk yang L ini periode yang besar. Ya, untuk yang L ini T-nya besar. Ya. Kemudian untuk ayunan K apanya yang besar? Nggak mungkin periodenya karena talinya pendek, kalau kita getarkan itu lebih cepat. Kalau lebih cepat itu periode pasti singkat. Ya, waktu itu singkat. Tetapi keuntungannya adalah frekuensinya yang besar. Jadi ini frekuensinya besar. Jadi bedanya itu. Tali panjang, periode besar. Tali pendek, frekuensi yang besar. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nomor 11 ini kamu lihat panjang talinya aja ya. Panjang tali yang panjang itu memiliki periode yang besar ya. Perhatikan ini. Mana yang talinya panjang? Talinya panjang itu kan nomor 2, 40 cm. Berarti benda 2 itu menghasilkan periode yang paling besar dibanding yang lainnya. Mana yang periodenya kecil? Itu berarti tali yang pendek. Nah, seperti itu. Jadi, nomor 11 itu D jawabannya. Ya. Perhatikan ayunan silinder pada gambar berikut ini. Jika gerak silinder dari X ke Z, ini memerlukan waktu 2,5 detik. 2,5 detik. Ya, ingat, 2,5 detik itu berarti ini baru mencapai setengah getaran, belum 1 getaran. Berapa periodenya? Ini pakai logika juga bisa, nggak usah dihitung. Caranya gini, dari X ke Z itu kan 2,5 second. Periode itu kamu harus tahu artinya waktu untuk mencapai 1 kali getaran. Setengah getarannya 2,5 second. Kalau 1 getarannya berarti kan balik lagi. 2,5 juga, berarti 2,5 tambah 2,5 berapa? 5. Nah, jadi jawabannya antara A dan B. Jadi logika berpikir kalian juga boleh ya, menggunakan logika untuk menjawab soal pilihan ganda. Kalau esai ya nggak pakai logika lah ya, harus menggunakan cara. Oke, udah paham ya? Terus kalau periodenya 5, frekuensinya berapa? Ya kebalikannya loh. Ya pakai rumus yang 1/. Kalau periode 5, frekuensi 1/5. Kalau periode 6, frekuensi 1/6. Ya, karena ini periodenya 5, berarti frekuensi 1/5. 1/5 itu adalah 0,2. Jadi jawabannya B. Jika kita hitung dengan menggunakan rumus, maka caranya adalah jumlah getaran dari X ke Z adalah setengah, berarti N setengah. Waktu di sini berarti 2,5 itu berarti bukan periode ya, T kecil ya. Karena hanya setengah getaran. Hanya setengah getaran aja. Nah, karena N dan time-nya udah lengkap diketahui, masukin rumus. Udah dapat T9 T kecil per N 2,5 bagi 0,5 95. F sama dengan N per T. 0,5 dibagi 2,5 adalah 0,2. Nomor 13 masih sama berkaitan dengan getaran. Perhatikan gambar ini. Ini adalah posisi di mana suatu bandul itu sedang bergetar bolak-balik, bisa di posisi C, bisa di posisi A, atau posisi B.
Nah, posisi seimbang itu adalah di titik ini ya, di titik O ini adalah posisi seimbangnya. Ya, sedangkan yang lain simpangan. Berdasarkan gambar berikut, yang dimaksud dengan amplitudo adalah jarak dari mana ke mana. Ingat, amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh yang diukur dari titik keseimbangan. Titik keseimbangan di sini adalah titik O. Jadi yang mana? Amplitudo itu berarti dari O ke B. Ya. Atau boleh karena B sama C-nya itu sama ya. Jaraknya boleh dari O ke C boleh. Ya. Jadi jawabannya sesuaikan adalah B. Karena dari O ke A itu bukan amplitudo, itu hanya simpangan biasa. Oke, sekarang nomor 14. Perhatikan gambar getaran bandul. Jika bandul ditarik ke samping, bergerak bolak-balik dengan jarak K ke M. Ingat, amplitudo itu bukan dari ujung ke ujung ya. Amplitudo itu dari L ke M doang. Berarti amplitudonya 10. Ya, hanya dari L ke M doang 10. Jadi, dengan cara ini, untuk soal PG, kamu bisa mengeliminasi pilihan-pilihan yang nggak sesuai. Jadi yang C dan D itu nggak usah dipilih. Ya, jadi mengurangi beban kamu, gitu ya. Jadi kamu fokus antara A atau yang B. Kemudian berikutnya, sebuah bandul ditarik ke samping, udah ya. Dan bandul melakukan 10 kali getaran. Berarti 10 kali getaran itu adalah apa sih? Simbol dari M. Ya, 10 kali getaran ini berarti ini simbol dari M. Dalam waktu 5 second, 10 kali getaran itu dalam waktu 5 second. Berarti ini T kecil, tinggal kamu masukkan ke dalam rumus ini. Soal nomor 15. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Secara alami, resonansi terjadi karena frekuensinya sama antara benda dengan yang sumber getarnya. Kalau kita lihat pada bandul, yang paling pengaruh apa sih? Bukan massa kan? Yang mempengaruhi itu adalah panjang tali. Jadi tali-tali yang panjangnya sama itu punya frekuensi yang sama. Jadi yang sama tuh yang mana? Di nomor 2. Yang sama itu nomor 4. Berarti nomor 4 akan bergerak juga ketika nomor 2-nya digetarkan, maka nomor 4-nya juga ikut-ikutan getar. Berikut ini adalah jenis-jenis gelombang. Yang termasuk gelombang transversal adalah ciri dari gelombang transversal seperti gambar yang ditunjukkan, terdapat bukit dan lembah. Sedangkan untuk gelombang longitudinal terdapat rapatan dan renggangan. Kemudian ingat, gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya adalah gelombang pada riak air atau gelombang air, gelombang cahaya, dan gelombang pada tali. Kemudian gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi atau suara dan gelombang seismik. Jadi jawabannya adalah B. Ini merupakan gelombang transversal. Ingat, gelombang transversal itu punya karakteristik, yaitu punya bukit, punya lembah. Nah, kamu di sini harus bisa mampu menghitung jumlah gelombang. Ya, kalau tadi kamu harus bisa atau mampu menghitung jumlah getaran, kalau sekarang harus bisa menghitung jumlah gelombang. Satu gelombang transversal itu diukur dari satu bukit, satu lembah. Berarti ini, satu bukit, satu lembah, berarti ini adalah satu gelombang ya. Kemudian ini juga ada lagi satu bukit, satu lembah. Berarti ini juga dinyatakan satu gelombang, sehingga jumlah totalnya ada 2 gelombang. Kita bacakan soalnya ya. Dalam selang waktu 0,3 second antara A dan B, terbentuk gelombang seperti gambar ini. Cepat rambat gelombang adalah, ingat, cepat rambat itu diambil dari kata kecepatan, velocity. Berarti yang ditanya V. Ya, rumusnya adalah ini, V sama dengan lambda dibagi T, dan V sama dengan lambda dikali F. Ini pilihan. Mau pakai yang rumus 1 atau rumus kedua boleh. Asalkan memang tepat penggunaannya. Nah, di sini diketahuinya apa aja? Yang pertama yang diketahui adalah time, T kecil. Dalam selang waktu 0,3 second itu T kecil. Karena dari A ke B itu bukan satu gelombang, tapi 2 gelombang. Kemudian yang diketahui apa lagi? Ya, yang diketahui itu T sama dengan 3. Kemudian yang diketahui M sama dengan 2. Lalu yang diketahui S, jarak, distance. S sama dengan 3. Nah,
Berdasarkan rumus, kita harus mencari lambda. Karena kalau nyari cepat lambat, pasti kita butuh lambda. Dan lambda kalau di soal itu jarang ketahuan ya. Karena harus dicari dulu. Lambda sama dengan S per N. 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. Atau pakai logika aja. Kalau dari A ke B, 2 gelombang adalah 3, berarti satu gelombangnya adalah berapa? 3 bagi 2. 1,5. Nah, berikutnya. Karena kita butuh frekuensi untuk mencari V, jadi Ibu mau pakai rumus yang kedua. VF sama dengan N per T. N-nya adalah 2, time-nya adalah 0,3. Time-nya ini ya 0,3. Time-nya 0,3. Hasilnya adalah bilangannya nggak bulat, jadi langsung aja 2 per 0,3. Lalu kita masukkan ke rumus. V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya adalah 1,5 atau 3 per 2. Kalau dalam perhitungan mau gampang dicoret, pakai seperti ini gampang ya. Kemudian tinggal 3 dibagi 0,3. 3 dibagi 0,3 artinya 30 dibagi 3. Jadi jawabannya A, 10 meter per second. Oke, ada gabus di sini letaknya. Letaknya tuh di paling puncak dari bukit. Kemudian di sini ada jarak dari puncak ke puncak adalah 2 meter. Coba kalian perhatikan animasi berikut ini. Kalian harus paham mengenai konsep satu gelombang transversal. Satu gelombang transversal itu adalah jarak dari satu bukit, satu lembah, atau dua puncak yang berdekatan. Atau juga perhatikan gambar ini, ketika gelombang tersebut mencapai satu lingkaran penuh, itu dapat dikatakan sebagai satu gelombang transversal. Jadi jika kita melihat gabus tersebut berada di puncak gelombang, maka 2 meter itu merupakan panjang dari satu gelombang transversal, atau disebut juga sebagai lambda. Maka selanjutnya kita akan menghitung besar atau nilai dari frekuensi dengan menggunakan rumus N per T. N-nya adalah 10 kali gelombang dibagi 5 second, hasilnya 2 Hz. Maka cepat lambat gelombang tersebut bernilai V sama dengan lambda kali F, 2 kali 2 yaitu 4 meter per second. Soal selanjutnya, perhatikan gambar gelombang transversal berikut ini. Cepat lambat gelombang transversal di atas adalah, pertama kalian harus ingat konsep dari satu gelombang transversal adalah satu bukit, satu lembah. Perhatikan di situ tertulis 2 meter. 2 meter adalah jarak 1/4 gelombang. Sehingga jarak satu gelombangnya yaitu jarak satu bukit, satu lembahnya 8 meter. Selanjutnya untuk menghitung cepat lambat gelombang kita gunakan rumus V sama dengan lambda dibagi periode. Lambdanya sudah diketahui yaitu 8 meter, sedangkan periodenya kita tidak perlu menghitung tetapi tinggal lihat saja ke gambar. Pada gambar di situ tertulis antara 1,5 dan 2,5 yaitu 2 second. Sehingga 2 second dapat dikatakan sebagai nilai periode. Adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu gelombang. Sehingga cepat lambat gelombangnya bernilai 8 dibagi 2 yaitu 4 meter per second. Soal yang terakhir adalah permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 second, maka cepat lambat gelombang dan frekuensi gelombangnya sebesar. Ingat, di soal ini sudah diketahui semua besaran yang kita perlukan untuk menghitung cepat lambat gelombang, di mana 2 meter itu adalah lambda dan 0,5 second adalah periode. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan lambda dibagi periode. Jadi 2 dibagi 0,5 hasilnya adalah 4 meter per second. Kemudian untuk mencari frekuensi kita gunakan rumus F sama dengan 1 per T. T di situ adalah periode. Jadi 1 dibagi 0,5 hasilnya 2 Hz. Jadi jawabannya adalah